menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Aleihim, saudaraku. Kali ini saya mencoba berbagai renungan dengan Anda sekalian selama 10-15 menit ke depan. Saya akan memberikan judul untuk renungan singkat ini, teladan di dalam memimpin. Teksnya kita ambil dari Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-44 dari ILT 3. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 30, dan rasul-rasul terhimpun bersama di hadapan Yesus, dan mereka melaporkan segala sesuatu kepadanya, dan berapa banyak yang telah mereka lakukan, serta berapa banyak yang telah mereka ajarkan. Ayat 31, dan dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, kamu sendiri secara terpisah, dan beristirahatlah sejenak. Karena mereka yang datang dan pergi itu banyak, dan mereka tidak mempunyai kesempatan bahkan untuk makan. Ayat 32. Dan mereka pergi ke tempat yang sunyi secara terpisah dengan perahu. 33. Dan ketika berangkat, kerumunan orang itu melihat mereka, dan banyak orang mengenal dia. Maka mereka dari berbagai kota, mereka berlarian ke sana lewat darat dan mendahului mereka, dan mereka berkumpul kepadanya. Dan setelah keluar, Yesus melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan dia mulai mengajar mereka banyak hal. 35. Dan ketika waktu sudah menjadi larut, dengan mendekat kepadanya, para murid berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah larut. 36. Biarkanlah mereka pergi, agar ketika pergi ke sekeliling kampung dan desa-desanya, mereka dapat membeli roti bagi mereka sendiri, sebab mereka tidak mempunyai apa yang dapat mereka makan. 37. Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, kamu beri makanlah kepada mereka. Dan mereka berkata kepadanya, kalaupun pergi, dapatkah kami membeli roti 200 dinar dan memberi makan kepada mereka? 38. Namun dia berkata kepada mereka, kamu memiliki beberapa roti? Berapa banyak roti? Pergilah dan periksalah. Dan setelah tahu, mereka berkata, 5 dan 2 ekor ikan. 39. Dan dia memerintahkan kepada mereka agar semua duduk kumpulan demi kumpulan di atas rumput hijau. 40. Dan mereka duduk kelompok demi kelompok, masing-masing 150. 41. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, dia memberkati dan memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para muridnya, supaya menyajikannya kepada mereka. Dia juga membagikan kedua ikan itu kepada semua orang. 42. Dan mereka semua makan dan dikenyangkan. 43. Dan mereka mengumpulkan 12 keranjang penuh potongan-potongan roti dan ikan. Terakhir 44. Dan mereka yang makan roti itu kira-kira ada 5.000 orang pria. Saudaraku, mungkin kita sudah pernah bahkan sering mendengar, dikotbahkan atau membaca sendiri kisah Yesus memberi makan 5.000 orang sebelumnya. Ketika saya masih kecil, kisah ini sungguh sangat menarik buat saya. Ya, menarik. Kok bisa ya? Begitu.
itu mukjizat seperti itu. Kita berpikir seperti itu, apalagi masih anak-anak. Lalu ketika saya beranjak dewasa, kisah ini mengajarkan saya tentang belajar melayani dengan apa yang saya punya. Sesedikit apapun itu. Sewaktu saya membaca ulang, lagi dan lagi, saya terkagum karena mendapatkan pandangan lain tentang kisah ini. Kali ini saya melihat Yesua sebagai sosok pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, yang handal. Ya. Jadi bukan tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesua, tetapi yang saya katakan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi manajemen. Ada 5 poin tentang bagaimana Yesua menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atau seorang yang memanage begitu baik ya murid-muridnya. Pertama, Yesua meminta laporan dari para murid atau dalam hal ini dikatakan rasul untuk apa yang telah dilakukan dan seberapa banyak yang diajarkan oleh para murid. Yang kedua, Yesua memerhatikan kondisi para muridnya. Ketiga, Yesua berbelas kasihan melihat orang-orang yang datang, bahkan disebut seperti kawanan domba tanpa gembala. Lalu yang keempat, Yesua memberi perintah kepada para murid agar memberi makan orang-orang sebagai wujud tanggung jawab kepada para pendengar yang bersusah payah datang untuk mendengarkan ajaran Yesua. Yang terakhir, yang kelima, Yesua membagi kumpulan menjadi 100 orang dan 50 orang. Tentu agar mudah diatur. Ya, ini mirip ya dengan yang dilakukan Nabi Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebagaimana dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang 25, yang ke-25, yaitu membagi jutaan orang umat dengan kelompok 1.000, 100, 50 dan 10 orang. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kepemimpinan Yesua pada renungan kali ini sebagaimana tadi saya utarakan di depan ya. Mari kita bahas kelima poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, setelah mengutus ke-12 murid yang tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13, Yesua meminta laporan mereka. Ini adalah bentuk kontrol atau evaluasi yang dilakukan Yesua dan tentunya sangat relevan dalam bidang manajemen modern yang kita kenal sekarang. Sebagai pemimpin atau manajer, Yesua sangat handal. Ya. Kenapa? Karena tanpa controlling atau evaluasi, para murid tidak tahu di mana kelemahan mereka di dalam melakukan pelayanan. Seorang pemimpin tentu tidak tahu apakah sebuah program berjalan dengan baik tanpa meminta laporan secara langsung dari yang bersangkutan atau yang disuruh. Dalam hal ini para murid itu. Dalam teori manajemen yang modern ya, dikenal sebenarnya 4 langkah manajemen. Yang pertama yaitu P atau planning, atau disebut juga perencanaan. Lalu kemudian O, organizing, yaitu bagaimana pengorganisasian programnya, pengorganisasian orangnya. Kemudian A, ya, activating, yaitu pelaksanaan atau eksekusinya seperti apa. Lalu ditutup dengan C, ya, atau controlling. Bisa juga dikatakan evaluasinya kemudian. Ya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mana P atau planningnya dalam hal ini? Jawabnya, manakala Yesua memanggil murid-murid yang pertama
yaitu Yakobus anak Zebedeus dan saudaranya Yohanes. Itu ada tertulis di dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Namun sebelumnya Yesus sudah melakukan pelayanannya sendiri dengan berkhotbah di Galilea. Ya, contohnya di Galilea. Itu ada dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan 15. Lalu kemudian pertanyaannya lagi, mana atau organizingnya? Jawabnya adalah ketika Yesus memilih 12 murid untuk melengkapi murid yang pertama. Ya, itu ada di dalam Markus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kemudian, mana atau actuatingnya? Actuatingnya atau pelaksanaan atau eksekusi adalah ketika Yesus mengutus para murid untuk melakukan pelayanan dengan segala persyaratannya yang ada tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 7. Terakhir adalah C atau controlling atau katakanlah evaluasinya atas pelaksanaan pelayanan untuk mengetahui keberhasilan atau malahan kelemahan dari apa yang sudah dilakukan atau dari apa pelayanan yang sudah dijalankan. Itu tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 30. Poin yang kedua adalah sebagai pemimpin tadi saya katakan Yesus paham betul bahwa murid-muridnya tentu perlu istirahat setelah melakukan pelayanan. Yesus benar-benar pemimpin yang sangat empati terhadap murid-muridnya. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat di sana. Yang ketiga, poin yang ketiga, Yesus berbelas kasihan terhadap orang-orang yang datang dari tempat atau kota yang lain hanya untuk mendengar pengajaran Yesus. Belas kasihan ini salah satu hal penting dalam pengajaran Yesus. Belas kasihan yang diwujudkan dengan perintah Yesus agar murid-murid memberi makan kepada orang banyak karena sudah larut dan tentunya perutnya juga pasti lapar dalam hal ini ya. Tetapi yang terjadi kemudian murid menjawab dengan polos dan apa adanya. Bagaimana memberi makan orang sebanyak itu dengan uang hanya 200 dinar yang mereka miliki? Sebagai manusia tentu itu jawaban yang wajar. Secara logika, kalau uang 200 dinar, berapa banyak sih yang dapat makanan mereka beli atau roti yang akan diperoleh? Jelas tidak cukup. Ya. Yang keempat, sebagai wujud tanggung jawab sebagai pemimpin, maka kemudian Yesus meminta seberapa bekal yang ada agar dapat digunakan memberi makan orang sebanyak itu. Yesus bermaksud agar orang banyak itu ketika pulang ke rumahnya masing-masing atau kediamannya masing-masing memperoleh makanan rohani juga makanan jasmani mereka. Artinya perutnya dikenyangkan pulang tidak dengan rasa lapar. Yang terakhir, yang kelima, Yesus mengatur atau membagi-bagi kelompok dengan jumlah 150 orang. Apa maksudnya? Tidak lain dan tidak mungkin agar mudah untuk melayani mereka dan tidak ada yang tidak mendapat roti atau makanan jasmani itu secara merata. Jumlahnya 5.000 orang pria. Tadi saya katakan ini mirip di kitab Kejadian di mana Nabi Musa membagi 1.150 dan 10. Kalau yang ini Yesus membaginya 150 orang. Memang tidak ditulis apakah selain pria yang 5.000 orang apakah ada wanita. Ya, tidak ditulis memang. Yang jelas dikatakan bahwa mereka semua
makan sampai kenyang. Dan luar biasa, masih ada sisa makanan, yaitu roti dan ikan 12 keranjang penuh. Ini juga akan menimbulkan pertanyaan bagi saya, bagi saudara juga mungkin. Mengapa 12 bakul? Ya, atau 12 keranjang yang tersisa? Kenapa tidak lebih dari itu? Kan sudah sekalian oleh Yesus dibuat mukjizat. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Bahwa Yesus sangat paham murid-murid pasti sangat kelelahan sebagaimana perintah Yesus sendiri yang menyuruh agar beristirahat. Itu tadi di Markus 6, pasal 6 maksudnya ayatnya yang ke-31 dan 32. Oleh sebab itu cukuplah para murid untuk mengangkat atau membereskan satu orang murid untuk satu keranjang sisa makanan. Ya kan? Kalau lebih dari situ tenaganya mungkin sudah habis ya. Secara manusia tentu akan sangat berat ya. Karena di awal tadi dikatakan Yesus justru ingin menyuruh mereka istirahat. Lalu kalau disuruh ngangkat-ngangkat yang berat-berat lagi, banyak lagi, tentu ya Yesus pasti kasihan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar pemimpin atau katakanlah istilah sekarang eksekutif teladan yang luar biasa. Dapat memahami murid-murid yang tentu terbatas kemampuannya secara manusia. Bahkan kemudian Yesus harus mengajar padahal ada dalam kondisi, tadi saya dikatakan di dalam ayat ini, ingin beristirahat dengan para murid itu, ingin menyepi. Itu pun juga bukti kepemimpinan dan belas kasih terhadap orang yang haus akan pengajarannya. Ya. Saya berani mengatakan kepada saudara bahwa Yesus adalah guru besar manajemen yang pernah ada dan tidak akan pernah ada. Mengapa saya katakan demikian? Perhatikan, ketika Yesus membuat planning, kemudian mengorganisasikannya, memerintahkan untuk dilaksanakan, Yesus tetap berkarya melayani dan melakukan mukjizat-mukjizat kesembuhan bagi berbagai kebutuhan orang banyak. Tetap melakukan. Ya. Sejak planning melakukan mukjizat. Sejak melakukan pengorganisasian melakukan juga mukjizat. Ketika mengutus para murid juga melakukan mukjizat. Dan terakhir ketika ingin mengkontrol, mengevaluasi apa yang sudah atau yang dapat dikerjakan para murid, Yesus memberikan juga mukjizat, yaitu tentang 5.000 orang pria makan. Dan sisanya 12 keranjang makanan. Jadi jelas bukan hanya perintah semata yang Yesus lakukan, akan tetapi juga tetap berkarya agar menjadi teladan bagi murid dan bahkan kita semua umat yang percaya sampai dengan sekarang. Itulah manajemen modern yang sangat handal dan relevan dengan kehidupan modern sekarang ini yang diajarkan oleh Yesus, pemimpin sejati kita untuk semua umat yang percaya. Yesus Masih adalah pemimpin kepada hidup yang mengajarkan agar meneladani apa yang dia lakukan bagi semua orang. Terpujilah Bapa Yahweh, besem Yesus Masih, we Roh Kudus. Amin.